Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kaum muda, keluarga yang berduka yang dikasihi Tuhan. Dalam memperingati kepergian almarhum Bapak kita, saudara kita, teman kita, Markus Iso, kita diingatkan oleh dua perikop kitab suci. Pertama dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang mengatakan bahwa kalau kita itu mau hidup setia seperti Yesus, pasti tidak akan ada penderitaan. Dan kalau kita tidak menyangkal Yesus, pasti hidup kita damai dan sejahtera. Saya mau tanya para suster dan keluarga besar yang hadir ini. Kita semua di bawah tenda ini, apakah semua sudah dibaptis? Jawab baik-baik, no? Apakah semua sudah dibaptis? Baik. Kalau sudah dibaptis, pertanyaan kedua. Apakah semua tidak pernah menyangkal Yesus? Pernah? Baik, ini anak-anak Allah yang jujur. Seandainya bilang tidak pernah, saya akan serahkan kepada Kak Iso, supaya biar Kak Iso dengan Tuhan yang melihat. Dan kalau ada yang malam hari ini tidak jujur, biarlah mereka bersama-sama di sebelah ini. Makanya hidup kita ini kalau bersama dengan Yesus pasti ada damai sejahtera. Kalau tidak hidup bersama Yesus, tingkah laku kita tidak pernah terkontrol. Oleh sebab itu, tadi jawaban para suster juga saya senang. Pernah. Nah, karena mau jam ibadat ada yang belum datang. Mau meditasi ternyata ada yang tuju terus. Mengantuknya setengah mampu. Nah, jadi itu sudah mulai menunjukkan menyangkal itu. Maka malam hari ini Kak Iso mengatakan, aku belajar untuk hidup baik sebelum menikah dengan Kak Elis. Sampai dengan menikah, Tuhan menganugerahkan sejumlah anak. Anak pertama ini ya, meninggal di Ataratum. Kami semua menjemput di pelabuhan waktu itu. Waktu itu saya SMP. Jadi saya merasa bahwa beliau itu sangat mencintai anak-anak. Maka apapun terjadi, musibah-musibah yang menimpa keluarga, beliau tidak pernah putus asa, tapi selalu dibawa dalam doa. Kalau tidak salah, aktivitas terakhir untuk Legio Maria itu ya, itu juga beliau menghayati sungguh. Maka kepergiannya 40 hari yang lalu berawal dengan aneka penderitaan. Tapi bukan penderitaan dari teman, bukan penderitaan dari keluarga, tapi penyakit dunia ini. Karena itu, 40 hari yang lalu, keluarga besar dan teman-teman semua di Baigorang, Teristimewa Riamuko, selingkungan dengan beliau, dan para suster yang sudah mengenal beliau, pasti mengantarnya dengan tulus hati hingga malam hari ini. Karena kita tadi sudah dibaptis, maka kita percaya bahwa 40 hari yang lalu sudah tiba waktunya malam ini, yaitu beliau naik ke surga. Selama 40 hari yang lalu, beliau berkelana, mau mengunjungi opulasi di Atawatu, mau pamit dengan para suster di
beleka itu. Nah, itu lalu pergi ke kampung sebentar, ketemu dengan semua, lalu datang lagi di Riamuko melihat apakah mereka siap por atau tidak. Tapi Ibu Memeng dengan teman-temannya itu mereka setia dengan Kak Iso, maka mereka menyanyikan lagu baik untuk mengiringi kenaikan Kak Iso ke surga. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa cobalah belajar hidup dalam Yesus. Kalau tidak hidup dalam Yesus, berarti kita banyak menyimpang ke dalam dunia ini yang bukan mencari damai, tapi mencari puas. Puas tidak membawa kebahagiaan, tetapi damai pasti membawa bahagia. Banyak orang di dunia ini, ya setidak-tidaknya tahun 73 saya umat Riamuko ini dengan Pak Mateus Molang, kami semua berdoa baik-baik. Tetapi belum tentu semua orang bisa hidup baik. Karena hampir tiap minggu juga ada ribut kelahi. Lebih-lebih tetangga saya itu. Tetangga rumah di sebelah itu Pak Bonsuri, Pak. Ya, Pak Bonsuri. Itu mungkin dia karena polisi. Jadi ribut hampir setiap malam. Tapi saya di sebelah itu, Tuhan tolong karena kami ketakutan ini. Lalu kalau sudah ketakutan kami datang panggil Kak Iso. Kak Iso, bagaimana kami takut di sebelah ini? Ya nggak apa-apa, beliau menyanyi gitu. Tapi sekarang beliau di mana? Tidak. Mati. Oh sudah pergi juga. Berarti malam Mati hari juga dia nih. jemput Kak Iso di surga. Oleh sebab itu dikatakan dalam bacaan Injil tadi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Berarti kita ini hidup damai bahagia dalam Yesus kalau taat pada perintahnya. Perintah Yesus dalam Alkitab itu terlalu tebal ya. Tapi perintah yang sederhana saja. Sejak kita dibaptis kita janji apa? Bahwa menjauhkan diri dari godaan setan toh, dan menjauhkan diri dari hiburan yang tidak sehat. Dan juga menjauhkan diri dari perjudiannya. Saya harap umat di Riamuko tidak ada yang berjudi ya. Ya. Tidak ada ya. Baik. Tapi ada suara bahwa tidak ada, tapi dari bibir orang. Jadi antara bibir dan suara tidak berbeda. Lalu bagaimana kenyataan dalam hidup setiap hari? Tidak perlu kita saling menghakimi, tetapi Tuhan sudah tahu. Anakku satu itu memang bandel. Anakku ini setia. Lalu Kak Iso mengatakan, mereka semua itu baik dengan saya, tetapi tingkah laku mereka saya tidak bisa kendalikan. Jadi sekarang, kalau memang kita itu anak Allah karena permandian kudus, kita harus akui, hidup kami ini tidak sempurna. Tetapi apapun terjadi, masih ada waktu kami berusaha untuk hidup dalam Yesus. Karena kata pemazmur, usia kita manusia itu 70 tahun ya. 70 tahun. Bapak Anton sudah berapa? Hah? Mau 70, 69 setengah atau 60? Nah, mau 70, berarti sebentar lagi. Waktu yang sebentar itu menentukan seluruh hidup Bapak Anton. Jadi tidak perlu menyesal. Yang terpenting bahwa Yesus mengatakan, kalau tinggal dalam aku dan taat pada perintahku, tidak perlu takut. Yang 69 tahun lebih itu sudah ada kekurangan, tapi sisanya itu menyempurnakan. Yang terpenting ada niat menyempurnakan dalam Yesus. Ya, saya ingin minta maaf, wajah-wajah ini saya banyak kenal, tapi nama saya lupa. Maka berbahagialah saya tidak tanya pada orang itu. Kak Ara berapa usia sekarang? 71. Kalau mau supaya kuat, tambah 9 saja. Dan saya sendiri sudah 65 ya. Jadi tinggal 5 saja. Kalau memang menurut Mazmur lalu saya tinggal 5.
Kan bantuan doa suster, bantuan Bapak Ibu dari yang muko, bantuan doa-doa dari teman-teman yang hadir, saya rasa bisa usia nekat ya. Tidak hanya 80 juta kuat, tapi 90. Usia nekat toh. Kalau kita saling membantu dalam doa. Tapi kalau masing-masing mengandalkan dirinya sendiri, ini orang yang paling gagal dalam hidup. Karena mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain, tanpa mengharapkan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah yang paling utama kita perlukan dalam hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana Kak Iso sendiri. Walaupun berbaring di rumah baru yang dibangun oleh keluarga itu, tetapi rahmat Allah akan membawa beliau ke rumah Tuhan di surga. Karena apapun terjadi, Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tempatmu sudah ada, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti malam hari ini, saya dan para suster, Bapak Ibu, adik-adik semua, belum ada tempat di surga. Jadi tidak usah nekat mau pergi duluan. Karena semuanya itu Tuhan yang menentukan. Yang terpenting bagi kita adalah menata sikap hidup supaya jangan sampai Yesus belum datang kita sudah pergi. Akhirnya bukan pergi ke atas yang disediakan Yesus, tapi belok di sekitar ini. Itu bahaya betul bagi kita. Karena kami sendiri mengalami. Uskup kami namanya Fransiskus Saverius Projesuto, Uskup Banjarmasin waktu itu. Orang Jawa Tengah. Beliau itu baik sekali, menolong orang miskin paling hebat. Tapi kalau marah dengan karyawan, tidak bisa dikendalikan. Jadi dia baru batuk, kami semua sudah takut. Aduh, uskup ada ini. Dan tiba waktunya beliau serangan jantung. Lalu kami mengatakan, oh bahaya ini. Kita semua harus kumpul. Jadi para pastor, bude, frater, suster diundang ke rumah sakit Suaka Intan, kita berdoa. Tapi para suster ini kita ajak berdoa, mereka tidak bisa nyambung karena air mata, ingus banyak. Jadi, kalau kita mau menghadap Tuhan, tolong kendalikan diri. Mau menghadap Tuhan tapi cabut satu tangan terus-terus. Akhirnya siapa yang didengarkan oleh Tuhan? Lalu kami pastor-pastor itu kami bagi tugas. Kamu nanti beri minyak suci ya. Kamu nanti pergi beli peti. Kamu yang itu pergi gali kuburan dan langsung cor. Lalu peti sudah datang. Kuburan juga sudah dicor. Ternyata ibu jari kakinya bergerak. Bahaya. Lalu kami mengatakan, para suster tolong tenang sedikit. Karena kaki Bapak Uskup sudah mulai bergerak. Kami tunggu belum 5 menit, jari tangannya juga bergerak. Akhirnya kami semua mengatakan, tolong sembunyikan peti itu. Dan ada yang angkat tutupan peti, ada yang angkat peti itu sembunyi di sebelah juga. Lalu kami bilang, lalu bagaimana kuburan yang sudah dicor? Utus 4 pastor ke sana, nebang batang pohon pisang, masukkan di dalam penggantinya. Lalu mereka datang, lalu buka mata tanya, kalian semua di sini buat apa? Ya, tadi Bapak Uskup hampir game tadi. Jadi kami semua di sini. Lalu beliau mengatakan, saya itu jalan jauh sekali. Tapi saya bersama mereka semua yang pakai baju putih semua. Lalu kami sampai di ujung atas itu, ternyata Bapak yang janggut panjang itu mengatakan, kamu kemana? Lalu dia mengatakan, kami datang ke sini. Bapak yang janggut panjang mengatakan, belum waktunya kamu ke sini. Kamu pulang dulu. Lalu kami di situ mengatakan, ya Uskup suka marah orang. Itu pengalaman dengan Uskup. Tapi Kakak Iso ini tidak pernah marah yang jelas. Beliau mau marah hanya masuk berdoa supaya banyak orang yang bertobat, supaya banyak orang yang mengenal Tuhan. Sehingga kita lihat Kak Elis ini, beliau nikah di Atawatu, saya kelas 5 SD. Sampai di Atawatu masih pakai celana pendek ya. Dan
populasi beliau ini menyiksa kami setengah mati karena babi terlalu kecil. Dan saya katakan kepada Kak Ito, inilah risiko kalau kita mencintai orang jauh-jauh itu. Ada budayanya kan beda. Tetapi Kak Elis dengan lembutnya, amat terima keadaan. Nah, ya sudah terima keadaan. Dan melihat mereka berdua begitu mesra, kami juga senang. Walaupun populasi marah, tapi calon pengantin baik sekali. Dan kami mengangkat babi besar yang mati di pelabuhan itu, potong di rumah Bapak Gute kan, ada ya, Bapak Gute. Nah, lalu sesudah itu mereka pernikahan bagus sekali, dan kami pergi ke populasi yang menyiksa kami itu, jalan di atas batu-batu semua sampai di atas itu. Tapi ternyata sampai di atas mereka terima kami baik sekali. Berarti saya waktu Kak Iso sakit di Kupang, saya mengatakan jangan mengenang penderitaan zaman dulu pernikahan. Tapi Kak Iso sekarang serahkan diri pada Tuhan, pasti Tuhan menjamah untuk kesembuhan dan kekuatan. Dan ternyata lewat 1 minggu ya Kak Lilia, itu beliau sembuh dibawa pulang oleh anak kita ini. Dan sampai di sini rupanya Tuhan masih melihat bahwa di dunia kalian merawat tidak beres ini. Jadi biarlah saya yang ambil alih merawatnya. Maka 40 hari yang lalu ketika beliau menghembuskan nafas terakhir, anak kita kali telepon Bapak itu sudah pergi. Terbaik saja menurut rencana Tuhan. Yang terpenting kita doakan. Nah, dan saya minta di sana para suster tanya, Pastor, siapa yang meninggal? Ya namanya sama ini di Sohone, berarti saudara kami, kakak kami. Dan suster SJMG dari Manado itu, mereka juga doa khusus untuk Kak Iso. Dan malam hari ini saya melihat bahwa beliau naik ke surga diiringi dengan lagu-lagu yang baik, dan para suster hadir mendoakan, Bapak Ibu semua mendoakan, pasti segala kelemahan di dunia diampuni Tuhan, dan karya amalnya semasa hidupnya sejak muda sampai tua masih bisa dilanjutkan, anak-anak menantu cucu semuanya. Maka malam hari ini malam kegembiraan kita bersama karena Kak Iso dijemput Yesus naik ke surga dengan mulia. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri membaharui iman kepercayaan untuk melanjutkan hidup kita bersama Yesus. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh Maria, yang diberikan sengsara memberikan Yesus Kristus, disalibkan, dipaparkan, dimakamkan, yang turut bertempat nanti pada hari ketiga untuk berdekatan, yang naik ke surga diciptakan Allah yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang keadilan hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebaptisan dan kehidupan. Kita lanjutkan dengan doa-doa umat. Allah Bapa di surga, hidup dan mati kami ada dalam tangan. 40 hari yang lalu Engkau telah memanggil hamba Markus Iso ambil bagian dalam kematian putra, dan kini ia telah sampai pada waktunya untuk naik ke surga. Maka perkenankanlah kami mengantarnya dengan iman untuk memberikan harapan hidup dalam perjuangan selanjutnya. Dengarkanlah doa-doa kami. Bagi saudara Bapak Opa kita Iso Samunlaga Markus yang pada 40 hari yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Semoga Bapa senantiasa menghendaki agar kita hidup bersatu dengannya. Semoga Bapa mengampuni segala dosa saudara kita ini dan membebaskan dia dari segala penderitaan. Semoga Bapa menerima dan menyatukan saudara kita dalam kerajaan-Nya. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa selalu menuntun mereka untuk berharap padanya dan semakin percaya bahwa Bapa sungguh Maha Rahim kepada semua orang.
Semoga keluarga yang ditinggalkan pun semakin tekun dalam segala pengabdian kepada Tuhan. Marilah kita mohon bagi mereka yang menderita dan kekurangan. Semoga Bapa menghibur mereka yang masih menderita dan kekurangan. Semoga hati kita turut bergerak untuk membantu meringankan penderitaan mereka, sehingga kita pun semakin tampil sebagai tanda belas kasih Allah kepada semua orang. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa memandang kehadiran dan doa-doa kita sebagai kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kita ini. Semoga Bapa membantu kita untuk senantiasa membangun kesatuan sebagai umat beriman di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Secara khusus kami mohon kepadamu ya Bapa, pandanglah umatmu yang hadir pada malam hari ini. Jamalah kami masing-masing dengan kuat kuasamu, agar kami boleh mengalami sukacita karena Engkau membersihkan pikiran kami dengan kehendak-Mu, memberikan damai dalam hati kami untuk melanjutkan hidup dalam cinta dan kebaikan-Mu. Kuduskanlah seluruh umat yang mengitari altar perayaan ini. Marilah kita mohon. Kami mohon rahmat keselamatan abadi bagi Bapak Paulus Rapo, Mama Cornelia Kewa Biset, saudara kami Mama Hendrika Bulu Sengaji, Jeremias Nurin Laga, Rosalie Lina da Silva, Daniel Tukar, serta Sebastianus Beau, dan juga keluarga besar Penalilola, keluarga besar Lebo Berang, keluarga besar Bete Keneng, serta Atu Lolon dan keluarga besar Tukang Aputobi. Bimbinglah perjalanan hidup mereka supaya boleh bergandengan tangan dengan Pak Iso menuju rumah-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan kita. Roti yang kami siapkan hingga hasil dan bumi dan berpisah. Ya Bapa di dalam surga, persembahan kami haturkan, hasil karya tangan kami berhadapan harta-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Suka-duka dalam hidup kami, yang kami satukan dengan salib suci. Ya Bapa di dalam surga, persembahan kami haturkan, hasil karya tangan kami berhadapan harta-Mu. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Mulia, kehidupan tak henti-hentinya, Engkau senantiasa
menyertai kami dalam perjuangan di dunia ini. Persembahan kami ini untuk memohon rahmat keselamatan abadi bagi almarhum Markus Isohone yang 40 hari yang lalu Engkau panggil menghadap paradismu. Terimalah ia, sucikanlah persembahan ini agar menjadi berkat bagi kami semua yang mengitari altar perayaan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia bagi hamba-Mu saudara kami Markus Iso, supaya orang-orang yang berduka, keluarga yang ditinggalkan karena kematian yang tak terhindarkan, dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami memuji dan memuliakan Dika dengan hati-hatinya bernyanyi. Tuhan
sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami semua Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami semua yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Frans Kopongku, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan Kak Iso yang 40 hari yang lalu ambil bagian dalam kematian putramu. Berikanlah ia kebangkitan dan anugerahkanlah ia rahmat kenaikan ke surga, sehingga ia pun boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Dan ingatlah pula akan keluarga besar yang kami doakan dalam intensi misa ini. Semoga mereka pun Engkau terima dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami semua pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang
segala masa. Amin. Sebelum kita menyatukan rasa syukur kita dengan doa yang diajarkan Yesus, saya mengundang Kak Elis bersama anak-anak maju mencari altar perayaan ini untuk mengantar Kak Iso ke surga. Tolong pegang. Anak-anak lain, anak lain, menantu, banding. Anak habis lah. Masih ada. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kini kami keluarga besar bersama teman-teman dan para suster memohon kepadamu. Bebaskanlah kami semua dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pangkal damai dan keselamatan kami. Pandanglah sang istri yang ditinggalkan, anak-anak, menantu, cucu, sanak saudara, teman-teman yang hadir ini. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari saling membagi damai dan teman-teman. Sampai Ya anak domba Allah, kasihani kami. Berilah kami damai-Mu yang abadi,
agar kami layak bagimu di dalam korban perjamuanmu. Ya domba Allah, ya anak domba Allah, kasihani kami, berilah kami damai-Mu yang abadi, damai abadi di dalam hati. Telah menanggung sengsara, kasihanilah kami umat-Mu, beri kami cinta dan damai di dalam korban perjamuan-Mu. Ya domba Allah, ya anak domba Allah, kasihani kami, berilah kami damai-Mu yang abadi, damai abadi di dalam hati. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus Sang Anak Domba Allah yang telah turun dari surga, memberikan kita damai dan mengantar Kak Iso naik ke surga. Maka kini berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Untuk menyambut komuni yang pertama, saya berikan kepada keluarga dalam 2 rupa dan mohon bantuan suku 2 orang.
Sini banyak. Dipakai itu masih ada. Itu masih ada. Keluarga di belakang. Semua bersama. Tapi ke sini, ke sini kan.